Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Yusuf Han ya. Jadi di video kali ini saya mau nge-share ke kalian bahwa ada salah satu teman saya atau salah satu kru kapal pesiar juga yang mau join bulan lalu ya. Yang mau join bulan lalu, terus pas dia tes PCR dinyatakan positif corona. Oke, jadi kali ini saya mau nanya-nanya ke dia pengalaman apa aja yang dia dapat setelah dia positif corona dan alhamdulillah sekarang udah sembuh. Oke, sebelum gua lanjut, yang belum subscribe channel gua silahkan di-subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan informasi yang menarik baik tentang cruise ship ataupun jalan-jalan yang menarik gitu. Oke, nih jadi di sini teman saya namanya siapa nih, bisa dikenalkan ke teman-teman? Oke guys, nama saya Alvin Niagara. Alvin Niagara. Dan di samping kanan saya juga ada salah satu teman juga yang kerja di kapal juga, satu perusahaan ya sama Satu perusahaan. Ya, kita satu company lah. satu company, yaitu Royal Caribbean. Royal Caribbean. Nah, begini nih Kang Alfi ya, jadi pas mau join itu tanggal berapa gitu dan pas mulai PCR itu gimana gitu sampai bisa tahu bahwa saudara Alfi itu udah pasti terkena COVID gitu, sampai berapa kali PCR? Oke, jadi awalnya itu saya dapatkan schedule untuk berangkat ke kapal pesiar itu Iya. 5 hari sebelum keberangkatan ya. 5 hari sebelum Nah, keberangkatan. jadi saya itu joinnya itu tanggal 28 Februari. 28 Februari. Nah, keberangkatannya itu tanggal 26 Februari. Iya. Nah, dari perusahaan required, jadi kita itu harus minimal 72 jam sebelum keberangkatan itu harus tes PCR. Oh ya, jadi ini pengetahuan juga buat kalian. Jadi buat para kru yang mau join 72 jam harus melakukan PCR. PCR tes dulu Nah, dan harus negatif ya. iya, Nah, negatif. Nah, saya itu lakukan tes PCR itu pada tanggal 23. 23 Letaknya di salah satu rumah sakit swasta di Bogor. di Bogor gitu. Nah, dan hasilnya itu 1 kali 24 jam. Iya. Nah, pada tanggal 23 pagi saya melakukan swab test dan paginya jam 10 saya mendapatkan email dari rumah sakit swasta Rumah sakit tersebut. Nah, dan saya kaget dong. Pastilah. Kan positif COVID, padahal saya itu nggak merasakan apa-apa, kayak orang sehat aja, Pasti. kayak orang sehat aja kan, kaget dong. Tapi untuk digarisbawahi ya, saya tidak pada waktu itu tidak percaya, tidak menerima. Tidak menerima ya. Nah, karena positif itu soalnya perasaan saya dan apa yang saya rasakan itu Baik-baik aja. baik-baik aja. Nah, betul. Tapi saya bukan tidak percaya kepada rumah sakit swasta tersebut, tapi untuk second opinion. Ya. Nah, second opinion, jadi saya melakukan tes PCR yang kedua pada tanggal 24 besoknya setelah mendapatkan hasil positif dari Jadi rumah hasil sakit. positif yang pertama itu belum percaya. Belum percaya sama sekali. Nah, karena ketidakpercayaan itu bukan untuk mendiskreditkan rumah sakit swasta tersebut, Oke. tapi untuk pribadi saya Supaya sendiri. nggak penasaran. Nggak penasaran. Supaya Nah, lebih meyakinkan lah. Nah, ya, begitu. Nah, saya melakukan tes PCR yang kedua di rumah sakit pemerintah daerah di wilayah saya. Dan hasilnya Nah, hasilnya itu 1 kali 24 jam juga sama. Pada besok harinya saya dapat telepon lagi, hasilnya positif juga. Nah, Kang Alfi, Ah. jadi pertanyaan berikutnya, apa yang Anda rasakan setelah Anda tahu gitu? Mau nggak mau Anda harus menerima bahwa Anda itu positif COVID. Apa yang Anda rasakan? Pertama yang saya rasakan Ya. yaitu kecewa. Kecewa ya, pastilah. Karena kenapa? Heeh. Saya tuh mau berangkat kerja gitu loh kan. Heeh. Mau berangkat kerja udah 1 tahun nganggur. Udah 1 tahun nganggur, Ya betul. kan? Iya. Nah, saya udah prepare, Udah udah prepare. packing semua. Udah pinjam barang. sana sini gitu. Nah, udah packing. Jadi bebannya finansial dan moral semuanya Nah. campur aduk lah. Nah, campur aduk lah. Inti nama. Intinya tuh penantian lama itu sia-sia lah ya. Nah, seperti itu. Betul. Soalnya itu nggak gampang untuk Nah guys, mendapatkan. jadi tujuan video ini cuman nge-share aja ke kalian bahwa dampak corona itu sangat dahsyat banget ya. Nggak cuman buat kru aja gitu, tapi buat para pengusaha ataupun pegawai-pegawai lainnya juga bisa merasakan dampak COVID ini gitu.
Nah, ini kan Alpi kerja di suatu cruise line gitu. Ya. Jadi pas tahu Alpi terkena COVID, ada nggak perannya perusahaan gitu atau biaya yang ditanggung itu sama siapa gitu? Nah, kalau masalah itu perusahaan nggak menanggung sama sekali, soalnya Ya. itu dibebankan kepada karyawan. Karyawan. Nah, tapi saya kan feedback ke karyawan, kepada perusahaan itu Ya. hasil tes PCR saya. Jadi biar mereka itu mengetahui bahwa saya itu positif dan meng-cancel semua assignment dan tiket saya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan selanjutnya nih, berapa lama gitu proses pas dari awal terjangkit COVID sampai benar-benar sembuh itu berapa lama gitu? Apakah nggak terpatok misalkan 2 minggu atau tergantung imun seseorang beda gitu? Jadi setelah konsultasi sama penanggung jawab COVID yang ada di daerah saya, dokter salah satu dokter. Jadi kebetulan saya itu OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi, jadi nggak ada gejala sama sekali. Dokter menyarankan sih 10 hari setelah tes positif, nyarankan 10 hari untuk isolasi mandiri di rumah. Setelah itu boleh PCR lagi kalau misalnya negatif bisa berbaur sama keluarga lagi. Oke, Kang Alfi nih. Jadi setelah Anda tahu Anda COVID itu ada kekhawatiran nggak gitu? Oh, jelas sekali. Kekhawatiran yang pertama itu kepada anak. Kepada anak. Oh, jadi Alfi udah berkeluarga gitu. Alhamdulillah udah. Kebetulan Anaknya umur berapa? Kebetulan anak saya baru ulang tahun kemarin, baru Alhamdulillah. Hirobil alamin. Nah, terus setelah tahu saya positif, yang pertama itu khawatirin anak, karena anak sangat dekat sekali sama saya kan, diurus tiap kali sama saya, apa-apa sama saya kan, sama istri dan sama orang tua juga. Orang tua kan udah tua kan. Nah, yang saya khawatirkan itu ya begitu. Takut mereka tertular juga. Takut keluarga terdekat terkena juga. Nah, seperti itu. Dan akhirnya saya melakukan tes kepada mereka semua. Alhamdulillahnya keluarga nggak ada yang sama sekali yang terkena COVID. Berarti setelah Anda dinyatakan positif itu besoknya langsung dites bareng? Besoknya langsung bareng saya tes semua sama PCR. Dan semuanya negatif. Negatif, alhamdulillah. Cuma saya aja yang positif. ini kan Alpi sama Egi kan satu company gitu. Cuman beda-beda posisi aja gitu kan. Bisa dijelasin gitu. Alpi itu posisinya apa, sama Kang Egi posisinya apa gitu di salah satu company itu. Kebetulan saya posisinya itu ngurusin. Sambil ngopi ya guys. Ngurusin kapten ya, sama request tamu gitu. Jadi request tamu. Apa yang kapten minta di kamar ya seperti dibersihkan ya. Terus ketika cabin steward yang neker tamu pada istirahat, ya, minta sesuatu atau dibersihkan kamarnya, saya yang take care. Nah, sedangkan Bang Edi, berarti kamu bisa dikatakan akomodasi aja. Akomodasi housekeeping lah. Housekeeping lah, jadi orang-orang untuk membereskan kamar. Nah, ya kalau saya sih ya cuman beda sedikit lah. Seperti di hotel juga lah, kita sama kan, ada yang beres-beres di kamar, ada yang melayani untuk makan untuk makan tamu, jadi F&B gitu. Intinya itu saya itu di F&B di restoran, dan posisinya itu ya alhamdulillah. Kalau diibaratkan orang Indonesia itu udah titik aman lah. Di kapal itu sebagai posisi di waiter itu udah jadi titik aman lah itu kalau untuk sekarang orang Indonesia ya kan. Udah oke lah. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Di atas 2000 lah ya. Nah, jadi nih Kang Alpi. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya, jadi biaya yang dikeluarkan buat Alpi itu kan ditanggung sendiri gitu. Itu dari awal masuk ke rumah sakit itu habis berapa gitu Alpi? Jadi pertama itu saya melakukan PCR kan di Bogor itu kan ya, di rumah sakit swasta di Bogor. Ya. Nah, kebetulan di Bogor itu sedikit lebih murah, yang 700.000 sekali PCR. Jadi Kang Alpi kan kita semua ini kan tinggal di Pelabuhan Ratu gitu. Ya. Terus Kang Alpi ngelakuin PCR-nya di Bogor gitu. Jadi harus di kota besar ya? Ya, kota besar. Jadi buat lebih meyakinkan dan cepat juga kan ya. Nah, saya lakukan tes PCR di Bogor yang jumlahnya 700.000. Ya, terus? Nah, kan tadi kan saya bilang pengen second opinion tuh. Saya lakukan tes PCR yang kedua di rumah sakit daerah di tempat saya yang harganya itu 900.000. Ya. Dan jadi intinya itu untuk perusahaan kita itu ya boleh
tes PCR di mana aja. Mm-mm. Cuman syarat itu satu, hasil dari PCR-nya itu harus berbentuk berbahasa Inggris. Berbahasa Itu. Inggris. Tapi bisa dilakuin di mana aja gitu. Bisa dilakuin di mana aja. Yang penting hasilnya itu bisa dalam bentuk berbahasa Inggris. Soalnya kan kita nanti bawa dibawa ke kapal. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan bingung mereka bacanya, bener ya? Iya. Mana nanti mereka jawab? Nah, jadi ini salah satu info aja buat info buat kalian juga ya, para kru yang mau join di masa pandemi ini harus punya PCR yang berbahasa Inggris gitu. Nah, saya boleh tambahin ya. Boleh. Mangga Kang Alpi, santai aja. Sambil ngerokok juga nih, sorry. Untuk sekarang nih buat info aja ya. Ya. Kalau misalnya melakukan PCR test di rumah sakit klinik pemerintah, itu ada yang namanya EHAK Indonesia atau Paspor Kesehatan Indonesia. Oh, gitu. Itu baru nih. Baru. Jadi peraturan barunya gitu. peraturan baru. Ya. Nah, jadi kalau ketika kita melakukan PCR test di daerah di tempat tersebut, kita harus janjian dulu nih secara online. Oh. Ya. Membuat reservasi gitu Ya, reservasi di paspor kesehatan.com itu ada. Seperti ini. Nah, EHAK Indonesia. Itu udah ada. Udah ada. Tinggal kita download. Download aja. Ntar Betul, kita betul. buat janji sama fasilitas kesehatan yang terdekat. Di puskesmas, laboratorium, yang penting pemerintah aja. Pemerintah gitu. Nah, hasilnya itu ntar kita bisa download dan di email oleh pihak EHAK itu. Dan hasilnya pun ada Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Jadi kita pas check in nih di bandara, ntar ada barcode-nya, kita liatin barcode, mereka scan, udah beres, kita berangkat. Oke. Nah, Kang Alpi ini pertanyaan berikutnya nih. Nah, Bagaimana nih setelah Anda seharusnya berangkat, misalkan bulan kemarin, terus Anda pas PCR terkena COVID gitu, tentang jadwal Anda berikutnya itu bagaimana gitu? ya intinya di cancel ya. Di cancel. Pertama di cancel. Terus apakah Anda harus memberitahu ke pihak company yang di Amerika jelas. atau gitu? Jelas saya harus memberitahu karena apa? Misalkan mereka meng-cancel jadwal keberangkatan saya, terus assignment saya semuanya di-cancel kan ya. Iya. Jadi saya harus konfirmasi juga kepada mereka. Dan mereka feedback ke saya, nah intinya cepat sehat kembali dan secepatnya akan di reschedule lagi. Ya itu Amin. yang diharapkan semuanya ya. Cepat selesai lah pandemi Ya, ini. betul sekali. Merugikan. Merugikan banget buat para, terutama kita pelaut yang kerja di hospitality business gitu ya, terutama kita melayani orang gitu. Jadi semoga aja pandemi ini cepat berlalu gitu. 1 tahun menganggur itu rasanya nyes banget, men. Nyes Banget. Rasanya nyes banget itu 1 tahun Banget. menganggur itu. 1 tahun nggak ada penghasilan ya. Biasanya itu di dompet itu berbentuk dolar, sekarang aduh Berbentuk receh. berbentuk recehan itu nggak ada, susah. Malah utang yang banyak. Nih Kang Alpi nih, Ya. pertanyaan berikutnya ya, setelah Alpi dinyatakan alhamdulillah sembuh gitu, pas pulang ke rumah ada nggak gitu reaksi atau keluarga, tetangga, temen yang agak beda gitu? Ih, Alpi ini pulang habis terkena COVID gitu, apa yang Alpi rasain gitu? Ada nggak kayak gitu? Saya koreksi ya, jadi saya itu melakukan isolasi itu nggak di rumah sakit. Oke. Di rumah selama 14 hari. 14 hari. Nah, istri, anak sama mama itu diungsikan di Diungsikan rumah dulu. kakak sama di rumah Oh, neneknya, begitu. Jadi saya sendirian nih di rumah. Cuman kalau masalah makan, istri saya setiap hari suka nyediain makan. Tapi itu juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat banget. Oke. Gitu ya. Oh, Ya, jadi intinya ya adalah sedikit-sedikit orang-orang yang diskriminasi, tapi nggak kepada saya ya, tapi kepada keluarga saya. Oke. Padahal Alpi udah bener-bener melakukan step-step untuk penyembuhan gitu, udah negatif kayak gitu kan? Jadi tipsnya nih buat Ya, kalian yang saran dari Kang Alpi nih. saran ya, tipsnya buat yang kena COVID nih. Yang pertama nih, yang penting itu jangan stres. Jangan stres. Jangan stres. Kenapa jangan stres? Karena itu bisa menurunkan sistem imun kita. Oke. Pertama. Jangan stres. Kedua, pola makan dan tidur dijaga. Itu. Jangan stres, pola makan harus dijaga. Ketiga, berjemur. Oh, berjemur. Berjemur wajib itu. Berjemur itu biasanya pagi gitu. Pagi dari jam 10 sampai jam setengah 11. Setengah jam aja udah cukup. Itu yang dianjurin dokter atau gimana? Yang dianjurin dokter. Itu dokter yang khusus COVID ya. Iya. Yang ada di daerah saya.
dia mengajukan seperti itu. Seperti itu. Nah guys, jadi tuh pesan-pesan yang dari Alpi buat masyarakat umum ataupun para kru yang mau join itu, yang pertama harus jangan banyak pikiran ya. Jangan banyak pikiran. Jadi pas kalian udah kena COVID itu jangan terlalu dipikirin gitu. Nah, enjoy aja. Enjoy aja, nikmatin aja. Enjoy aja. Selama kita tidak merasakan apa-apa, yang penting pola pikir kita itu jangan stres aja. Jangan stres. Lakukan pemikiran yang positif-positif aja. Dan satu lagi, Ya, obat itu itu penting. ya. Pentingnya gimana itu Kang Alpi? Bisa dijabarkan ya? Jadi obat saya yang konsumsi itu selama masa karantina itu berbentuk vitamin ya, seperti vitamin C, 1000 mg, Vitamin C, propolis, madu. Itu bisa didapatkan di mana aja ya? Banyak sih di apotek di bisa mana-mana gampang aja, ya, gampang ya, nggak gampang. perlu saran dari dokter. Nggak atau perlu gimana, saran. gitu. Jadi itu yang penting, propolis, vitamin D, vitamin C, multivitamin, mineral, dan jangan lupa selalu minum air putih yang banyak. Itu air putih yang banyak guys. Itu air putih yang Nah, banyak. terus kalau yang stres yang lain ada nggak? Kalau stres misalkan gara-gara kreditan, Nah, Cicilan motor itu yang banyak. itu mah harus ngewirid. Ngewirid. Jangan lupa juga ya, pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mau selalu beribadah. Ibadah. Betul. Spiritual itu penting banget. Penting minta lindungannya ya. Nah, itu. Nah, Kang Egi tuh semuanya kan udah dijelasin nih sama Kang Alpi yang mau join. Sementara Kang Egi juga seharusnya join bulan ini ya. seharusnya itu saya tuh join itu hari ini, bukan bulan ini. Hari ini saya tuh join. Kalau boleh jujur itu hari ini tuh saya harusnya join, berarti 2 hari kemarin itu harusnya saya udah tes PCR. Tes PCR ya. Cuman kemarin itu 2 minggu sebelumnya itu saya dapat email di cancel, Ya. dan di emailnya itu tercantum bahwa saya itu harus mendapatkan vaksin dulu dari pemerintah. Oke. Allah. Karena sekarang itu kita itu kan Kan- udah bisa online. Ah. Kan perusahaan kita itu bisa online, bisa cek di HP itu. Di sana itu ada persyaratannya itu kita harus mengisi form hasil di tes vaksin atau dikasih vaksin dari Oke, pemerintah. Kang Alfi, ini pertanyaan terakhir dari Ya. saya. Semoga bermanfaat buat para kalian semua. Jadi pesan dari Kang Alfi buat para masyarakat umum ataupun kru kapal gitu, untuk mencegah virus corona itu apa yang harus dilakuin gitu Kang Alfi? Ya, sesuai anjuran pemerintah ya. Oke. Tetap 5M sekarang ya, jangan Dengerin 3M nih. lagi. 5M. Oke, 5M. 5M. Apa jadi 5 ya? 5M. 5M bukan 3 lagi. Memakai masker, Oke. mencuci tangan, Mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak. menjaga jarak. Kita udah jaga jarak. Menjaga jarak. Membatasi mobilitas Membatasi mobilitas. dan makan yang banyak. Makan yang banyak. Nutrisi Nutrisi yang banyak. Oke guys, Itu aja. jadi segitu aja video kali ini saya buat sebagai pengalaman aja atau pengetahuan aja buat para kru ataupun masyarakat biasa yang terkena COVID. Jadi kalau kalian misalkan amit-amit terkena COVID, gak usah terlalu panik gitu ya, Yes. supaya jangan terlalu stres, terus tidur yang cukup, minum vitamin, karena sekarang kan udah mulai ada vaksin gitu ya. Ya. Udah ada vaksin. Sekarang udah mulai ada vaksin, Udah jadi mulai mereda juga. udah mulai menurun juga Menurun tingkat juga. yang kena COVID-nya. Jadi semoga aja ke depannya semua fasilitas kapal ataupun fasilitas umum yang lainnya seperti sekolah atau apalah bisa kembali normal gitu. Ya. Jadi Yang harapan gitu. ya amin. Amin, Oke, cukup sekian video kali ini bersama saya Yusuf Han dan Alpi Egi. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian tentang COVID ini yang sangat membahayakan. Yang baru datang di channel saya, silahkan di-subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.